Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama aku Muhammad Rafli Islamiansyah atau teman-teman biasa panggil aku Rafli. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas materi mengenai budaya dalam tindakan ekonomi dan akan membahas pula artikel yang berjudul Tindakan Ekonomi antara ruang rasionalitas dan ruang religiositas dalam perspektif sosiologi dan filsafat sosial. Tugas video kali ini tuh bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah sosiologi ekonomi yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Dulkia. Baik, kita langsung saja pada pembahasannya. Jadi pada artikel mengenai tindakan ekonomi antara ruang rasionalitas dan ruang religiositas dalam perspektif sosiologi dan filsafat sosial, artikel ini menganalisis tindakan ekonomi manusia sebagai makhluk sosial melalui dua perspektif utama yang dianggap berlawanan, yaitu perspektif utilitarian dan perspektif embeddedness. Perspektif utilitarian menganggap bahwa tindakan ekonomi dilakukan secara rasional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Masuk ke dalam ruang rasionalitas dalam kajian filsafat. Sebaliknya, perspektif embeddedness berpendapat bahwa tindakan ekonomi selalu terikat pada latar sosial seperti norma, kebiasaan, aturan, tradisi masyarakat, dan agama. Sehingga tindakan ekonomi ini tidak bisa lepas dari adanya ruang religiositas. Karena manusia pada dasarnya hidup dalam lingkungan agama. Tindakan ekonomi juga harus berpedoman pada nilai-nilai religius. Artikel ini juga memfokuskan pada tindakan ekonomi sebagai teks atau realitas sosial dan bagaimana ruang rasionalitas dan religiositas ini dapat menemukan titik temu dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan filsafat. Artikel ini mengumpulkan data melalui teknik library research, lalu analisisnya menggunakan teknik deskriptif kualitatif serta analisis komparatif. Dalam ruang rasionalitas, tindakan ekonomi manusia tidak dapat terpisahkan dari adanya sifat akal budi, yang mana perilaku ekonomi bertindak sesuai logika kepentingan. Perilaku ekonomi dianggap rasional jika sesuai dengan standar logika yang diinginkan. Di sisi lain, dalam ruang religiositas, manusia sebagai makhluk moral dipengaruhi oleh karakter religiositas yang berdampak pada tindakan ekonominya. Artikel ini menekankan bahwa analisis tindakan ekonomi berada dalam ruang rasionalitas dan religiositas secara bersamaan, tanpa dijadikan sebagai dikotomi. Nah, aktivitas ekonomi juga memerlukan rasionalitas untuk memaksimalkan usaha, tetapi juga memerlukan instrumen nilai moral yang kuat. Oke, kita langsung masuk ke dalam pendahuluan. Kata ekonomi seringkali dihubungkan dengan kehidupan masyarakat atau perkembangan suatu bangsa, kesejahteraan dan kemiskinan suatu bangsa, yang didasarkan pada bagaimana perkembangan ekonomi dalam suatu bangsa tersebut. Kata ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan kata nomos, yang artinya peraturan atau aturan hukum. Secara garis besar, ekonomi dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sedangkan ilmu ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran dalam kehidupan. Nah, ilmu ekonomi terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dalam merumuskan definisi ekonomi itu sendiri dalam perspektif sosiologi ekonomi. Di antaranya adalah Damsar. Dia mendefinisikan ekonomi sebagai suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya masyarakat yang terbatas di antara berbagai anggotanya dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, dan keinginan masing-masing. Sedangkan Samuelson 1988 yang dikutip oleh Hasan Aidi mengemukakan bahwa ilmu ekonomi merupakan studi tentang perilaku orang atau perilaku masyarakat dan dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka.
dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun di masa yang akan mendatang kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Dari berbagai pengertian ilmu ekonomi tersebut, maka dapat digeneralisasikan bahwa ilmu ekonomi merupakan studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan semua aktivitas ekonomi, baik itu produksi, distribusi, maupun konsumsi. Oke, kita masuk pada pembahasan mengenai ilmu ekonomi dalam dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dalam dimensi ontologi ilmu ekonomi berkaitan dengan objek yang dikaji atau sasaran dari ilmu ekonomi dan bagaimana wujud sebenarnya dari objek tersebut. Secara ontologis, sasaran ilmu ekonomi adalah hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan materialnya. Objek ilmu ekonomi adalah mempelajari bagaimana manusia melakukan pilihan dari adanya kelangkaan sumber daya ekonomi untuk digunakan dalam pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan konsumsi maupun produksi. Dari permasalahan di atas jelas bahwa permasalahan ekonomi timbul karena adanya kebutuhan yang jumlahnya tak terbatas atau unlimited kita sebutnya ya. Sedangkan alat-alat pemuas kebutuhan adanya terbatas dan hal inilah yang menimbulkan terjadinya masalah ekonomi. Inti dari ilmu ekonomi adalah upaya manusia atau cara manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas di tengah-tengah jumlah sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, manusia akan melakukan pilihan terhadap berbagai alternatif yang mungkin dari berbagai kemungkinan yang ada. Tindakan melakukan pilihan tersebut terhadap serangkaian kemungkinan yang ada didasari oleh suatu motif yang disebut dengan motif ekonomi. Dan selanjutnya kita masuk pada tindakan ekonomi sebagai ruang rasionalitas. Secara naluriah, semua manusia pasti menginginkan hidupnya berkecukupan, bahkan berlebih, ingin menjadi orang kaya. Berbagai macam cara yang dilakukan orang untuk mewujudkan keinginan tersebut, baik dengan cara-cara yang sewajarnya atau cara-cara yang sederhana sampai dengan cara yang dapat berdampak negatif. Walaupun mereka memiliki tujuan hidup yang sama, yaitu hidup sejahtera, cara-cara mereka mewujudkannya seringkali berbeda-beda, bahkan tidak jarang saling berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Setiap orang yang mencari kesejahteraan hidupnya atau kekayaan material dengan cara melakukan pilihan-pilihan yang tepat bagi dirinya. Dengan prinsip jangan sampai dia tidak kebagian mendapatkan pilihan itu karena terbatasnya ketersediaan, maka orang tersebut dianggap melakukan tindakan rasional. Dan kita masuk pada tindakan ekonomi sebagai ruang religiositas. Dalam kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem, maka bidang ekonomi merupakan salah satu bagian atau subsistem di antara subsistem satu dengan yang lainnya yang saling berkorelasi. Oleh karena itu, di dalam memahami aspek kehidupan ekonomi masyarakat, maka perlu dihubungkan antara faktor ekonomi dengan faktor lain dalam kehidupan masyarakat tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor agama dan nilai-nilai tradisional budaya, ikatan kekeluargaan, etnisitas, dan stratifikasi sosial. Faktor-faktor tersebutlah yang mempunyai pengaruh yang langsung terhadap perkembangan ekonomi. Dalam faktor agama dan nilai-nilai budaya yang mewarnai dan memengaruhi tindakan ekonomi manusia dan masyarakat. Selanjutnya, tindakan ekonomi di antara ruang rasionalitas dan ruang religiositas. Tindakan ekonomi sebagai salah satu kajian dalam sosiologi ekonomi yang termasuk ke dalam rumpun ilmu pengetahuan sosial menimbulkan sebuah pertanyaan. Secara metodologis, persoalan apakah ilmu pengetahuan sosial itu bebas nilai atau bersifat positif atau syarat nilai normatif telah menjadi perubahan filosofis. Seorang intelektual Islam yang bernama Abdul Manan menyatakan bahwa persoalan ekonomi harus dipahami dan dinilai dalam kerangka ilmu pengetahuan
yang terintegrasi tanpa memisahkannya dalam komponen normatif ataupun positif. Tindakan ekonomi juga harus ditinjau secara keseluruhan, baik melalui aspek normatif ataupun positif yang saling berkaitan erat, sehingga setiap usaha untuk memisahkannya dapat berakibat menyesatkan. Dalam pemikiran teoretik ekonomi konvensional yang menonjolkan keunggulan rasionalitas dalam tindakan individu, aspek moral dan etika yang bersumber dari sistem nilai agama dan budaya masyarakat merupakan suatu hal yang harus ditolak, karena manusia disebut memiliki kemampuan rasional secara ekonomi jika memaksimalkan kepentingan diri sendiri, memiliki utilitas yang tinggi dalam konsumsi, keuntungan yang optimal terhadap proses produksi, dan sirkulasi penghimpunan modal finansial yang besar untuk penguatan kapital dan juga perluasan investasi. Oleh karenanya, dalam pengembangan ekonomi konvensional yang menjadi asumsi dasarnya adalah tingkah laku individu yang cenderung bersifat rasional. Artinya, keunggulan rasionalitas merupakan suatu instrumen yang kuat untuk mendorong perkembangan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, sistem nilai moral dan etika tidak terlalu penting untuk dikedepankan, lantaran cenderung bersifat rasional dan tidak bisa dikalkulasikan berdasarkan perhitungan untung rugi secara material. Baik, dari beberapa penjelasan yang dijelaskan mengenai budaya dalam tindakan ekonomi ini, dapat kita simpulkan bahwa secara substansif, pilar filosofis utama ilmu ekonomi adalah menjadi roh jiwa yang membuat suatu teori ekonomi memiliki nafas kebenaran dan mampu memberi manfaat kepada manusia. Sebagai pelaku ekonomi, manusia mempunyai akal dan budi, dan dengan akal budi tersebutlah manusia melakukan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi sebagai salah satu kajian dari ilmu ekonomi dalam perspektif filsafat tentu tidak bisa lepas dari adanya dimensi ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis. Di dalam menganalisis tindakan ekonomi terdapat dua ruang yang dianggap berlawanan, yaitu ruang rasionalitas dan ruang religiositas yang kemudian melahirkan dua perspektif. Pertama, perspektif utilitarian yang beranggapan bahwa dalam tindakan ekonomi, seorang aktor bertindak secara rasional, berusaha memaksimalkan keuntungan, menekan serendah mungkin resiko dan biaya. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi. Kalau kita lihat dalam perspektif filsafat, tindakan ekonomi ini masuk ke dalam ruang rasionalitas. Kedua, dalam perspektif embeddedness, beliau beranggapan bahwa dalam tindakan ekonomi, seorang aktor selalu terlekat di dalam latar sosial, dan perspektif ini masuk ke dalam ruang religiositas. Menjadi sebuah dilema, apakah manusia dalam melakukan tindakan ekonomi akan berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan ruangnya? Karena antara ruang rasionalitas dan ruang religiositas adalah dianggap sebuah dikotomi. Dalam tindakan ekonomi, ruang mana yang lebih diprioritaskan? Ketika ruang rasionalitas digunakan dalam tindakan ekonomi, maka bisa jadi akan bertentangan dengan ruang kultural religiositas, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, tentu harus ada titik temu yang jelas antara ruang rasionalitas dan ruang religiositas dalam tindakan ekonomi dengan mengkonvergensikan kedua ruang tersebut. Baik, sekian pembahasan dari aku mengenai budaya dalam tindakan ekonomi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.